Halo semua, balik lagi di Mingguan Anime Channel. Pada video kali ini, Mingguan Anime Channel akan membahas sinopsis manga Tokyo Revengers chapter 224 dan 225. Berikut ulasan lengkapnya. Kita mulai dengan chapter 224. Panel awal dibuka di tempat persembunyian Rokuhara Tandai. Di situ terlihat beberapa orang yang menembak Draken dalam kondisi memprihatinkan. Mereka bertiga terlihat seperti babak belur. Terano sendiri mempertanyakan mengapa mereka menembak Draken. Cerita berganti pada Takemichi dan Kawaragi Senju yang tengah berada di rumah sakit selepas mengantar Draken. Takemichi masih saja memikirkan perkataan petugas medis yang tidak bisa menyelamatkan Draken. Sementara itu, Senju berusaha memanggil Takemichi agar terlepas dari lamunannya. Senju kemudian bertanya kepada Takemichi, "Sekarang apa yang harus kita lakukan?" Akan tetapi, Takemichi masih belum lepas dari pikirannya tentang Draken. Bahkan Takemichi tidak mendengar apa yang dikatakan Senju. Tidak lama setelah itu, Akashi Takeyomi datang mengkonfirmasi pada Senju tentang kejadian yang menimpa Draken. Takeyomi merasa kesal. Takeyomi kemudian mengatakan bahwa Rokuhara Tandai harus membayarnya. Senju sendiri tidak mengerti dan mempertanyakan maksud yang dikatakan oleh Takeyomi. Benkei sendiri kemudian menyuruh untuk mengumpulkan semua anggota Brahman. Senju menentang rencana kakaknya. Menurut Senju, Brahman tidak bisa melakukan itu sekarang ini juga. Takeyomi kemudian menjawab perkataan Senju, "Kalau tidak sekarang, kapan kita akan bergerak?" Perkataan itu terlihat seperti kekesalan. Hal itu bisa dilihat dari raut wajah Takeyomi yang sedikit marah. Sementara itu, Senju menjawab bahwa tidak tahu kapan akan bergerak. Tetapi Senju menyebut bahwa tidak bisa melakukannya pada hari ini. Perdebatan kedua kakak beradik itu berlanjut. Takeyomi mengatakan, "Apa kita harus diam duduk dan tidak melakukan apapun sementara Draken akan mati?" Takeyomi kemudian melanjutkan, "Ini bukan tentang lagi menjadi nomor satu." Tidak lama setelah itu, kemudian datang Terano Sot dan Rokuhara Tandai. Terano kemudian mengatakan, "Kami datang tepat waktu, bukan?" Takeyomi dan Senju terlihat seperti risih dengan kedatangan Terano Sot dan Rokuhara Tandai. Kini dua geng besar itu sudah berkumpul dalam satu tempat. Terano kemudian mengatakan, "Ayo mulai Armageddon." Armageddon sendiri adalah peperangan besar. Sementara itu, Takeyomi tidak gentar dengan Terano dan mengatakan pada Terano untuk menyelesaikan masalah ini di sini. Tidak lama setelah itu, terdengar suara motor. Suara ini tidak asing lagi bagi Senju, Sot, dan Takeyomi. Tentu saja itu adalah suara motor milik Maiki, ketua geng Kanto Manji. Melihat Maiki yang hadir secara tiba-tiba membuat semua orang yang ada di sana terdiam. Sementara itu, Takemichi sendiri masih tidak percaya bahwa apa yang dilihatnya sekarang adalah Maiki. Dengan hadirnya Maiki, maka lengkap sudah 3 orang terkuat yang ada di Tokyo. Kehadiran Maiki ini menjadi penutup chapter 224. Kita lanjut ke chapter 225. Manga Tokyo Revengers chapter 225 ini benar-benar seru dan menegangkan. Bagaimana tidak, manga Tokyo Revengers chapter 25 ini akan menampilkan pertarungan sengit antara Brahman, Rokuhara Tandai, dan Kanto Manji Gang. Panel pembuka diperlihatkan sosok Maiki yang datang dan hanya berdiam diri di motornya. Tidak lama kemudian, segerombolan geng Kanto Manji muncul di belakang Maiki, siap bertarung melawan Brahman dan Rokuhara. Sot pun berkata kepada Senju bahwa ketiga geng sudah berada di satu tempat, persis seperti keinginannya. Kemudian diperlihatkan ketiga geng, yaitu Brahman, Rokuhara, dan Kanto Manji. Semuanya berkumpul di lapangan parkir taman hiburan. Takemichi pun berkata kepada Maiki bahwa mereka tidak seharusnya bertaruh saat ini. Namun suara Takemichi tertutupi oleh teriakan Takeyomi, Sot, dan Sanju yang terlihat sangat kesal satu sama lain. Dan dengan demikian, perang dimulai. Takeyomi berteriak kepada Kanto Manji Gang dengan raut wajah emosi karena menganggap mereka telah menelantarkan Draken karena sudah memutuskan untuk melawan Brahman. Senju pun berteriak kepada anggota Brahman untuk berhenti bertarung dan tidak terbawa oleh provokasi Takeyomi, Sanju, dan Terano. Di sisi lain, Takemichi menoleh ke arah Maiki yang masih terlihat anteng. Dari sini saja bisa terlihat bahwa Maiki belum mendengar kabar kematian Draken. Sebab apabila sudah, dijamin Maiki akan langsung menghajar Sot tanpa ampun. Maiki kemudian memberitahu Koko untuk mengamati pertarungan dan mempercayakan pertarungan kepada Sanju. Koko yang terkejut kemudian bertanya alasan Maiki yang tidak bergerak. Namun Maiki hanya menjawab apa. Sementara itu, Terano ternyata sudah memikirkan matang-matang rencana pertarungan.
Terano menyuruh Kakucho dan Haitani bersaudara untuk mengatasi Kanto Manjigeng. Dan Takeyomi yang nampaknya masih sedih dengan kematian Draken berteriak pada Brahman agar mereka bersama-sama menghancurkan Rokuhara dahulu, baru kemudian bertarung satu sama lain. Namun Mochizuki, Kanji, dan pasukannya maju dan menyerang. Senju pun kembali mencoba menenangkan Takeyomi dan memintanya agar tidak bertindak tanpa berpikir dahulu. Waka kemudian muncul untuk mengontrol situasi. Waka berkata bahwa pertarungan tersebut tidaklah normal di matanya. Maka dari itu, dia tidak ingin Senju untuk bergerak gegabah. Waka juga berkata bahwa kematian Draken merupakan pukulan telak untuk mereka, namun korban masih bisa bertambah. Waka pun meminta Takemichi untuk melindungi Senju. Setelah meminta hal tersebut kepada Takemichi, Waka pun memanggil Benkei untuk terjun ke pertempuran. Di sisi lain, Takeyomi yang terlanjur emosi tidak mau mendengarkan perkataan Senju dan berlari ke arah Terano untuk menghajarnya. Namun para anggota Rokuhara pun sudah paham niat dari Takeyomi dan sudah bersiap untuk melindungi Terano. Takeyomi pun berhasil ditahan oleh beberapa anggota Rokuhara. Takeyomi yang tidak bisa bergerak kemudian bertanya mengapa Terano membunuh Draken yang bukan merupakan anggota reguler Brahman. Terano pun terkejut mendengar pernyataan tersebut, sebab dia sendiri baru tahu kalau Draken adalah anggota Brahman, meskipun bukan anggota reguler. Kemudian tanpa pikir panjang, Terano pun mengepalkan tangannya ke arah Takeyomi yang tidak bisa bergerak. Fortissimo. Terano pun mengayunkan tinjunya ke arah Takeyomi. Seketika Takeyomi pun terlihat akan bonyok dihajar Terano. Untungnya Benkei datang tepat waktu dan menahan tinju Terano tersebut. Benkei pun berkata bahwa tinju Terano tidak terasa apa-apa. Dan setelah berkata demikian, Waka melompat dari atas dan menghantam kepala Terano dengan kakinya. Terano tempat sedikit goyang namun tidak jatuh. Waka dan Benkei pun berdiri di depan Takeyomi dan menentang Terano untuk bertarung dengan mereka. Terano pun merespon tantangan tersebut dengan senyuman psikopat khasnya sembari berkata, "Generasi pertama Black Dragon itu membuatku semangat." Nah, itulah yang menjadi penutup di panel akhir manga Tokyo Revengers chapter 225. Jangan lupa subscribe Mingguan Anime Channel dan nantikan pembahasan anime menarik selanjutnya.